Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan bahasa Arab dari 1 sampai 20. Dalam istilah bahasa Arab, kita sebut adad dan ma'dud. Adad adalah bilangan seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Ma'dud adalah yang dibilang seperti 2 pulpen, 3 murid, dan lain-lain. Bilangan dalam bahasa Arab ini tidak seperti bilangan dalam bahasa Indonesia, karena bilangan bahasa Arab memiliki banyak kaidah atau aturan yang harus kita pahami. Ada yang kaidahnya na'at man'ut, mudhof ilaih, dan ada juga yang harus tamyiz. Sebelum kita beranjak kepada adad dan ma'dud, alangkah baiknya kita memahami isim atau kata benda, mana yang mudzakkar dan mana yang muannas. Karena pemahaman ini merupakan wasilah kepada pemahaman kaidah adad dan ma'dud. Cara mudahnya atau umumnya, isim yang ada tak marbutohnya merupakan muannas, sedangkan yang tidak ada merupakan mudzakkar. Baik, kita masuk ke penjelasan adad dan ma'dud dari 1 sampai 20. Di sini terbagi menjadi 5 bagian. Pertama, untuk bilangan 1 dan 2, kedua, untuk bilangan 3 sampai 10, ketiga, untuk bilangan 11 dan 12, keempat, untuk bilangan 13 sampai 19, dan terakhir untuk bilangan 20. Untuk yang pertama, bilangan 1 dan 2. Contohnya, mudzakkar, thalibun wahidun, 1 siswa, thaliban ithnani, 2 siswa. Muannas, thalibatun wahidatun, 1 siswi, thalibatan ithnatani, 2 siswi. Jadi kaidahnya seperti ini. Letak ma'dud ada di depan, sedangkan adad ada di belakang. Seperti dalam contoh thalibun wahidun. Thalibun ini sebagai ma'dud maka ada di depan. Dan wahidun ini sebagai adad maka ada di belakangnya. Kaidah selanjutnya, adad dan ma'dud harus sama harokatnya. Seperti dalam contoh thalibun wahidun. Thalibun ini dirofakkan memakai dhammah, dan wahidun juga dirofakkan memakai dhammah. Contoh thaliban ithnani, thalibani dirofakkan memakai alif, dan ithnani juga memakai alif. Adad dan ma'dud ini juga tentu sama dalam jenisnya. Seperti dalam contoh, yang mudzakkar, adad dan ma'dudnya mudzakkar. Sedangkan yang muannas, adad dan ma'dudnya muannas. Lihat contoh thalibun wahidun, 1 siswa. Bilangannya wahid, 1. Maka ma'dudnya thalibun, ini isim mufrad. Thaliban ithnani, 2 siswa. 2 berbentuk 2, maka ma'dudnya berbentuk musanna. Jadi simpelnya seperti ini. Adad mengikuti ma'dud, seperti halnya na'at dan man'ut. Na'at mengikuti man'ut, di mana ma'dud merupakan man'ut dan adad merupakan na'at atau sifat. Sifat dan yang disifati haruslah sama dalam jenis. Ya, itulah kaidah untuk bilangan 1 dan 2. Selanjutnya, kita beranjak ke bagian 2, yaitu bilangan 3 sampai 10. Mudzakkar, 3 tullabin, 4 tullabin, 5 tullabin, 6 tullabin, 7 tullabin, 8 tullabin, 9 tullabin, 10 tullabin. Untuk ma'dud mudzakkar ini, maka adadnya muannas. 3, 4, 5 sampai akhir semuanya muannas. Dan untuk ma'dud muannas, maka adadnya mudzakkar. 3 talibatin, 4 talibatin, 5 talibatin, 6 talibatin, 7 talibatin, 8 talibatin, 9 talibatin, 10 talibat.
Kaidah bilangan 3-10 ini terkenal dengan sebutan kaidah silang karena ma'dudnya menyelisihi adadnya. Apabila ma'dudnya mudzakkar, maka adadnya muannas. Apabila ma'dudnya muannas, maka adadnya mudzakkar. Salasatu tullabin, 3 siswa. Tullab ini ma'dud mudzakkar, maka adadnya salasah, muannas. Salasu thalibatin, 3 siswi. Thalibat ini ma'dud muannas, maka adadnya salasu, mudzakkar. Selanjutnya, untuk kaidah ma'dud berupa jamak dan dibaca jar. Tulabin ini jamak dari thalibun dan thalibatin ini jamak dari thalibatun. Lalu mengapa dibaca jar? Karena ma'dud ini ditarkib sebagai mudhof ilaih. Salah satu tulabin dan salah satu thalibatin. Tarkibnya merupakan atau susunannya merupakan mudhof ilaih. Yang mana adadnya ini sebagai mudhof yang harus terletak di depan dan tidak boleh bertanwin. Maka ma'dudnya sebagai mudhof ilaih yang harus berharokat kasrotain. Baik, itulah kaidah untuk bilangan 3-10. Selanjutnya, kita beranjak ke bagian 3 yaitu bilangan 11 dan 12. Mudzakkar, 11 taliban, 12 taliban. Muannats, 11 talibatan, 12 talibatan. Jadi, kaidah bilangan 11 dan 12 adalah: pertama, untuk bilangan 1 atau wahidun, di sini berubah menjadi ahadun, dan wahidatun berubah menjadi ihda. Kemudian, pada adad dan ma'dudnya, seluruhnya menjadi nasab dan berharokat fathah, dan ma'dudnya fathatain. Lalu, pada bilangan 11 dan 12 ini, satuan, puluhan, dan ma'dudnya sama dalam jenis. 11 taliban, 11 siswa. Ahada ini merupakan adad satuan mudzakkar. Asyara adad puluhan mudzakkar dan taliban ma'dud mudzakkar. 11 talibatan, 11 siswi. Ihda di sini merupakan adad satuan muannas, asyrota adad puluhan muannas, dan talibatan ma'dud muannas. Kita ketahui ma'dud di sini berupa tamyiz. Singkatnya, tamyiz itu adalah isim yang dinasobkan. Maka di sini dinasobkan menggunakan fathatain. Ma'dud di sini juga berupa isim mufrad. Tidak seperti ma'dud 3-10 yang menjadi jamak, karena kaidah itu berlaku untuk bilangan 3-10 dan tidak berlaku di sini. Ya, itulah kaidah untuk bilangan 11 dan 12. Selanjutnya, kita beranjak ke bagian 4, yaitu bilangan 13-19. Mudzakkar, 13 taliban, 14 taliban, 15 taliban, 16 taliban, 17 taliban, 18 taliban, 19 taliban. Muannas, 13 talibatan, 14 talibatan, 15 talibatan, 16 talibatan, 17 talibatan, 18 talibatan, 19 talibatan. Kaidah pada bilangan 13-19 ini seperti kaidah 3-10, yang mana adadnya menyelisihi ma'dudnya. Apabila ma'dudnya mudzakkar, maka adadnya muannas, dan apabila ma'dudnya muannas, maka adadnya mudzakkar. Ini berlaku untuk adad di bagian pertama, yaitu adad satuannya. Sedangkan adad puluhannya mengikuti jenis ma'dudnya. Apabila ma'dudnya mudzakkar, maka adadnya puluhannya mudzakkar. Apabila ma'dudnya muannas, maka adad puluhannya muannas. Untuk kaidah ada di sini berhukum mabni fathah. 13, 13. Lalu, untuk kaidah ma'dudnya berupa mufrad, dibaca nasab dan sebagai tamyiz. Sama seperti ma'dud 11 dan 12. 13 taliban, 13 talibatan.
Itulah kaidah bilangan 13 sampai 19. Selanjutnya, kita beranjak ke bagian 5, yaitu bilangan 20. Di sini tidak ada tanda seperti bilangan sebelumnya. Artinya, baik ma'dudnya mudzakkar atau muannas, adanya tetap seperti dalam contoh isyruna taliban. Taliban ma'dud mudzakkar. Isyruna talibatan. Talibatan ma'dud muannas. Kaidah ma'dud di sini seperti kaidah ma'dud bilangan 11 dan 12, 13 sampai 19, yaitu berupa mufrad, dibaca nasab, dan sebagai tamyiz. Kemudian, kaidah 20 di sini berhukum mu'rab sesuai tarkibnya atau dapat berubah sesuai susunannya. Dan tanda i'rabnya sebagaimana tanda i'rab jamak mudzakkar salim yang rofaknya dengan wawu dan nasab atau jarnya memakai ya. Tambahan informasi, ada 20 ini termasuk adad uqud yang artinya bilangan puluhan dalam bahasa Arab, yaitu dari 20 sampai 90. Maka kaidah bilangan 30 sampai 90 seperti kaidah 20 yang telah disebutkan. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita tentang adad ma'dud dari 1 sampai 20. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberi pencerahan bagi kita yang ingin mendalami ilmu bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.